Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bu Luki Rahmawati. Kali ini kita akan mempelajari terkait analisis regresi. Oke. Jika korelasi yang telah kita bahas kemarin mengembangkan ukuran untuk menunjukkan kekuatan dan arah dari hubungan linier antara dua variabel, regresi menunjukkan hubungan linier atau garis lurus antara dua variabel. Jadi regresi ini hanya searah, ya, hubungannya tidak imbal balik seperti korelasi. Kita bisa memperkirakan nilai dari variabel terikat Y berdasarkan dari sebuah nilai dari variabel bebas X. Teknik yang digunakan untuk mengembangkan persamaannya dan memberikan perkiraan disebut analisis regresi. Regresi menunjukkan hubungan satu arah dari variabel independen ke variabel dependen. Analisis regresi berkenaan dengan studi ketergantungan satu variabel tak bebas pada satu atau lebih variabel bebas. Variabel yang menjelaskan atau explanatory variables bermaksud menaksir dan atau meramalkan nilai rata-rata hitung atau mean atau rata-rata populasi variabel tak bebas dipandang dari segi nilai yang diketahui atau tetap dalam pengambilan sampel berulang dari variabel bebasnya. Jadi di sini ada yang namanya variabel bebas dan variabel terikat gitu ya. Jadi variabel yang menjelaskan itu kita sebut sebagai variabel bebas. Jadi nilai Y itu ditentukan dari nilai X-nya. Regresi merupakan ketergantungan statistik yang bersifat variabel random atau stokastik, tidak dapat meramalkan secara akurat karena kesalahan dalam pengukuran variabel, dan juga terdapat variabel-variabel lain yang juga mempengaruhi terikat tetapi sulit dikenali. Jadi regresi ini bisa jadi itu tidak akurat gitu ya. Yang pertama karena kesalahan pengukuran variabelnya atau ada variabel lain yang cukup kuat mempengaruhi Y, tetapi kita sulit mengenali variabel X-nya itu tadi, sehingga tidak dimasukkan ke dalam model. Ada sesuatu yang hakiki atau intrinsik atau variabilitas random dalam variabel terikat, yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya walaupun banyak variabel yang kita perhitungkan. Nah, ini ada yang sifatnya yang tidak bisa kita prediksi gitu ya, atas variabel Y-nya itu tadi. Walaupun kita memasukkan banyak variabel X, itu juga bisa. Ketergantungan statistik dibandingkan dengan deterministik. Ini fungsional ya. Jadi ketergantungan statistik itu variabel random atau acak atau stokastik. Kalau deterministik, dia variabelnya non-random atau non-stokastik. Misalnya hukum gravitasi Newton, itu mengukurnya F sama dengan K, ya F atau gaya adalah fungsi dari K konstanta dikali dengan massa kedua partikel, M1 dikali M2, dibagi dengan R square atau jarak. Jadi rumusnya hukum gravitasi ya seperti ini. Tidak bisa kita tambahkan variabel lain. Nah, itu namanya deterministik. Tapi yang namanya ketergantungan statistik itu random atau acak, gitu ya. Regresi dan kausalitas tidak semua hubungan statistik secara logis berarti sebab akibat. Perlu dasar a priori atau teoritis. Jadi ketika kita menentukan X-nya yang mana, Y-nya yang mana, itu tetap perlu didasarkan oleh teoritis atau dasar a priori ya. Istilah dan notasi di sini variabel tak bebas atau dependent variable, variabel bebas atau independent variable, atau bisa juga disebut variabel yang dijelaskan atau explained variable kalau yang
variabel bebas, explanatory variable atau variabel yang menjelaskan. Kemudian variabel tak bebas juga disebut yang diramalkan atau prediktan, variabel bebas peramal atau prediktor. Yang diregresi, yang meregresi, regresan, regresor. Tanggapan atau respon, rangsang atau variabel kendali, stimulus atau kontrol variabel. Persamaan regresi merupakan estimasi Y dengan dasar X. Persamaan regresi merupakan sebuah persamaan yang menunjukkan hubungan linier antara dua variabel. Di sini ada kata-kata linier ya. Berarti X-nya itu berpangkat 1. Biasanya kalau kita di matematika mungkin ingat gitu ya, kalau pangkat 2 berarti X-nya pangkat 2 gitu ya, atau kuadratik itu X-nya pangkat 2. Ada juga kubik, itu berarti X-nya pangkat 3. Ya, dan seterusnya. Nah, karena linier berarti di sini X-nya pangkat 1. Notasi atau simbol untuk fungsi regresi populasi, kita lihat di sini Y-nya besar, alfanya besar, betanya besar, X-nya juga besar. Populasi di sini maksudnya adalah datanya itu dari data populasi atau dari keseluruhan data. Itu dipakai semua gitu ya. Akhirnya kita dapat fungsi regresi populasi. Kemudian ada juga fungsi regresi sampel. Di sini kita lihat Y-nya kecil, A-nya kecil, B-nya kecil, X-nya kecil, plus E-nya juga kecil, errornya juga kecil. Ya, seperti itu. Ini seharusnya kecil semua ya ini ya. Y-nya kecil, A-nya kecil, B-nya kecil, X-nya kecil, E-nya juga kecil. Metode bebas atau freehand method, di sini metode dengan menggambar menggunakan penggaris melalui titik-titik untuk mengilustrasikan bahwa sebuah garis lurus mungkin akan cocok dengan data. Pada metode ini kita tidak memerlukan sesuatu perhitungan, melainkan cukup berdasarkan pengalaman yang lama, jadi bersifat amat subjektif. Langkah-langkah yang pertama menggambarkan data asli dalam grafik. Yang kedua, menarik garis lurus yang berdasarkan pertimbangan kita bahwa garis tersebut dianggap terletak di antara titik-titik yang diperlihatkan oleh data asli dalam grafik itu. Nah, ini misalnya ada data terkait indeks biaya hidup rata-rata di Kota Pandeglang dari tahun 1970 sampai dengan 1988. Ini tahunnya, ini indeks biaya hidupnya, ini tahun. Ini indeks biaya hidup. Jadi dari tahun 70 sampai 89 ya, 89. Oke. Kemudian kita tentukan gitu ya, tentukan titik-titiknya. Kemudian kita tarik garis lurus. Nah, ini garis trennya ini udah kelihatan ya, ini garis tren namanya. Nah, ini garis tren. Nah, dalam menggambar garis tren ini, itu tidak berdasarkan apapun, tidak ada rumus apapun, hanya berdasarkan perkiraan kita bahwa garis ini itu dekat dengan data aslinya. Seperti itu. Akan tetapi garis yang digambarkan lurus tersebut posisinya diletakkan berdasarkan keputusan orang yang menggambar, gitu ya. Jadi hanya cukup kita menggambar, tapi tanpa ada perhitungan apapun. Bagaimanapun juga, setiap garis akan menghasilkan sebuah perkiraan yang berbeda. Nah, kemudian muncul yang namanya prinsip kuadrat terkecil, atau biasa kita sebut OLS, Ordinary Least Square, gitu ya. Jadi, prinsip kuadrat terkecil atau Ordinary Least Square. Keputusan dieliminasi dengan cara menentukan garis regresi menggunakan sebuah metode matematika yang disebut prinsip kuadrat terkecil. Metode ini memberikan apa yang biasanya disebut sebagai garis ketepatan terbaik. Nah, ini namanya OLS. Ini yang sering dipakai gitu ya. Prinsip kuadrat terkecil menentukan sebuah persamaan regresi dengan
meminimalisasi penjumlahan dari kuadrat cara vertikal antara nilai Y yang sesungguhnya dan wilayah yang diramalkan. Garis kuadrat terkecil memberikan ketepatan terbaik, karena metode subjektif tidaklah dapat diandalkan. Garis tersebut adalah yang paling cocok apa tepat karena penjumlahan dari kuadrat deviasi vertikal di sekitarnya bernilai minimum. Seperti ini. Jadi kita lihat di sini ada 3 gambar ya. Ada 3 gambar, ini gambar 13.8, 13.9, 13.10. Nah, kita lihat untuk yang 13.8, penjumlahan kuadrat deviasinya. Nah, ini deviasi ya. Deviasi itu selisih antara nilai yang sebenarnya, ini yang titik-titik ini nilai sebenarnya ya. Ini yang titik ini nilai sebenarnya. Kemudian yang garis ini adalah garis peramalannya. Ya, ini peramalannya. Ya, garis peramalannya. Nah, kemudian kita jumlahkan hasil kuadrat deviasinya. 2 kali 2, 4 ya, ditambah 4 kali 4, 16, ditambah 2 kali 2, 4, hasilnya 24. Kemudian yang 13.9 juga demikian. Kita lihat 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 2 kuadrat, hasilnya 44. Sama ini juga 8 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 8 kuadrat, hasilnya 132. Sehingga yang kita ambil adalah yang paling minimum, adalah 24. Nah, seperti itu. Itu namanya garis kuadrat terkecil. Bentuk umum persamaan garis lurus. Nah, yang tadi ini garis lurus ini perlu ada persamaannya supaya bisa dilukis ya, supaya bisa digambar garis lurusnya. Nah, ini bentuk persamaan garis lurus. Ini Y caping ya. Kita menyebutnya Y caping, artinya di sini Y peramalan ya. Y caping adalah nilai variabel Y yang diperkirakan untuk sebuah nilai X tertentu. A adalah titik potong sumbu Y adalah nilai Y yang diperkirakan ketika X sama dengan 0. Ya, di sini kan nilai Y gitu ya. Kalau X-nya 0 berarti nilai Y-nya adalah A gitu ya. Di mana garis regresinya memotong sumbu Y ketika X bernilai 0. B adalah kemiringan garis atau perubahan rata-rata di dalam Y caping untuk setiap perubahan sebesar 1 unit menaik atau menurun dalam variabel X. X adalah semua nilai dalam variabel bebas yang dipilih. E adalah standar error. Nah, standar error ini yang membedakan antara matematika ya antara matematika dengan teori ekonomi. Di sini muncul E, artinya variabel lain di luar X gitu ya, yang mempengaruhi Y. Itu masuk dalam variabel ini, E ini. Ya, variabel pengganggu atau standar error. Gradien garis regresi, B itu bisa juga disebut sebagai gradien garis regresi. B sama dengan R, ya, koefisien korelasi, dikali dengan SY per SX. SY adalah standar deviasi Y, SX adalah standar deviasi X. Titik potong sumbu Y, A sama dengan Y bar dikurangi BX bar. Y bar adalah nilai rata-rata dari Y, X bar adalah nilai rata-rata dari X. Kesalahan standar estimasi atau standar error. Tidak semua titik terletak tepat pada garis regresi. Jika semuanya terletak pada garis, maka tidak ada kesalahan dalam memperkirakan nilai Y. Dengan kata lain, jika semua titik terletak pada garis regresi, Y dapat diprediksi dengan akurasi sebesar 100%. Dengan demikian, tidak akan ada kesalahan dalam memprediksi variabel Y berdasarkan variabel X-nya. Jadi nggak mungkin gitu ya, maksudnya dari sebaran titik-titik itu semua, kemudian tiba-tiba membentuk
kita bentuk persamaan garis lurusnya ya, atau garis lurusnya itu tepat di antara titik-titik itu semua. Padahal titik-titik itu kan tersebar ya. Ada apa namanya? Ada artinya tidak pas garis lurus gitu ya. Secara nyata itu tidak ada. Maka peramalan itu ya kita itu buat garis peramalannya itu dari model itu tadi. Artinya tingkat kepercayaan 100% karena tidak ada perbedaan antara nilai-nilai yang diamati ya, nilai-nilai yang diamati dengan nilai-nilai yang diprediksi. Nilai-nilai yang diamati ini adalah nilai-nilai yang sebenarnya, nilai realnya, titik-titik yang menyebar tadi. Dengan nilai-nilai yang diprediksi. Nah, nilai-nilai yang diprediksi ini yang ada di garis peramalannya itu tadi. Tidak terdapat kesalahan dalam perkiraan ini, akan tetapi prediksi sempurna dalam ekonomi dan bisnis hampir mustahil terjadi. Prediksi nilai Y berdasarkan nilai X tidak terlalu tepat. Oleh karena itu diperlukan sebuah ukuran yang menunjukkan seberapa tepat prediksi untuk Y berdasarkan X, atau sebaliknya seberapa tidak akuratnya estimasi itu. Ukuran ini disebut kesalahan standar estimasi. Kesalahan standar estimasi adalah konsep yang sama dengan standar deviasi. Jika standar deviasi mengukur penyebaran di sekitar nilai rata-rata, sedangkan kesalahan standar estimasi mengukur penyebaran di sekitar garis regresi. Ya. Kesalahan standar estimasi merupakan suatu ukuran dispersi dari nilai-nilai yang diamati di sekitar garis regresi. Rumus kesalahan standar estimasi SYX sama dengan akar dari sigma Y dikurangi Y caping kuadrat per N-2. Jika SYX bernilai kecil, maka data relatif mendekati garis regresi. Dan persamaan regresinya dapat digunakan untuk memprediksi Y dengan tingkat kesalahan yang kecil. Jika SYX bernilai besar, maka data tersebar luas di sekitar garis regresi, dan persamaan regresi tidak akan memberikan perkiraan yang tepat mengenai Y. Ya, seperti itu. Jadi, semakin kecil standar errornya, ya, itu berarti estimasinya semakin mendekati kenyataan, ya, semakin mendekati realnya. Goodness of fit ini digunakan untuk seberapa bagusnya sih model kita gitu ya. Nah, kita lihat goodness of fit ada 3, ada koefisien determinasi R², mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Kemudian ada uji statistik F, pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama atau simultan. Kemudian uji statistik T, ini menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Jadi kalau uji F, kita lihat misalnya X-nya ada 3. Berarti uji F itu melihat gitu ya, uji pengaruh, seberapa besar pengaruh 3 variabel ini, X1, X2, X3, terhadap Y. Ya, persentasenya berapa sih? Apakah bukan persentase? Berpengaruh atau tidak sih 3 variabel ini secara bersama-sama gitu. Kemudian statistik T itu untuk melihat pengaruh X1 ke Y, pengaruh X2 ke Y, pengaruh X3 ke Y. Seperti itu. Nah, sedangkan koefisien determinasi ini melihat persentase variasi variabel terikat ya, yang dipengaruhi oleh variabel bebasnya. Jadi misalnya begini, diketahui nilai R²-nya 90%, berarti 90% Y itu naik turunnya nilainya, itu dipengaruhi oleh nilai X-nya. Sebesar 90%, seperti itu. Kemudian, yang namanya regresi itu ada 2, ada analisis regresi sederhana, itu
menganalisis ketergantungan satu variabel pada hanya satu variabel bebasnya. Jadi X-nya hanya satu. Sedangkan regresi majemuk, analisis ketergantungan satu variabel terikat pada lebih dari satu variabel bebas. Jadi untuk regresi majemuk atau berganda, ya biasanya sebut berganda atau majemuk, itu X-nya lebih dari satu. Ini ada regresi atas variabel bebas dummy. Ini kalau dummy itu di sini D ya. D itu kategorikal atau nominal nilainya, artinya hanya sebagai atribut saja. Misalnya laki-laki dan perempuan. Dikasih nilai 0 dan 1, maka itu disebut variabel dummy. Nah, di sini misalnya pengaruh jenis kelamin terhadap pola konsumsi mahasiswa misalnya. Nah, di sini variabelnya hanya D ya. D itu dummy atas jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan, bagaimana mempengaruhi pola konsumsi mereka, seperti itu. Regresi atas variabel tak bebas dummy. Ya. Kalau ini berarti variabel Y-nya yang dummy gitu ya, tapi kita tidak menyebutnya variabel D gitu ya. Ini bisa logit, probit gitu ya, artinya Y-nya itu dummy. Nilainya 0 dan 1. Nah, itu namanya variabel tak bebas dummy. Dan Y-nya itu nanti nilainya kita sebut persamaannya logit atau probit. Seperti itu. Kemudian model regresi dengan bentuk fungsional. Nah, ini ada beberapa model ya. Nanti bisa di pertemuan selanjutnya kita mempelajari ini. Modelnya ada linear, log-log, log-lin, dan lin-log. Nah, ini tergantung dari persamaannya. Nah, kalau linear berarti sisi kiri dan sisi kanan itu nilainya absolut. Kalau log-log berarti sebelah kiri dan sebelah kanan itu variabel bebas dan terikatnya itu dilogkan. Namanya log-lin berarti di sini variabel terikatnya ya yang dilogkan, sedangkan variabel bebasnya itu absolut nilainya. Kemudian lin-log di sini variabel terikatnya absolut, sedangkan variabel X-nya itu dilogkan. Resiprokal jika bentuk X-nya itu di bawah 1 per X gitu ya. Ini ada contoh soal. Ya, nanti dicoba ya untuk persamaan regresi. Sekian kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.